Perkenalkan, nama saya Karman Dedi, NIM 1052020074. Perkenalkan, nama saya Siti Nurhaliza dengan NIM 105200256. Di sini kami ingin menjelaskan makalah kami yang berjudul Pengaruh Kebudayaan Luar Terhadap Kebudayaan Indonesia. Di sini saya akan menjelaskan tentang pengaruh kebudayaan luar terhadap kebudayaan Indonesia. Definisi kebudayaan. Budaya adalah suatu cara hidup yang berkembang dan dimiliki bersama oleh sebuah kelompok orang dan diwariskan dengan generasi ke generasi. Budaya terbentuk dari banyak unsur-unsur yang rumit, termasuk sistem agama dan politik, adat istiadat, bahasa, perkasa, pakaian, bangunan, dan karya seni. Menurut Seko Suimardjan dan Suleman Sumardi, kebudayaan adalah sarana hasil karya, rasa, dan cipta masyarakat, dan berbagai definisi tersebut dapat diperoleh. Pengertian mengenai kebudayaan adalah kebudayaan sesuatu yang akan mempengaruhi tingkat pengetahuan dan meliputi sistem ide atau gagasan yang terdapat dalam pikiran manusia, sehingga dalam kehidupan sehari-hari kebudayaan ini bersifat abstrak. Perkembangan kebudayaan. Perkembangan kebudayaan asing di Indonesia. Kebudayaan Indonesia telah mengalami akulturasi dengan berbagai kebudayaan asing di dunia sebagai akibat dari adanya globalisasi. Indonesia menjadi sasaran perdagangan internasional pada masa lampau. India dan Cina memberi pengaruh besar kebudayaan pribumi. Awalnya mereka datang ke Indonesia hanya untuk berdagang, tetapi pada akhirnya meninggalkan suatu kebudayaan baru di Indonesia. Selain dari pengaruh budaya asing, pada masa lampau, perkembangan pesat era globalisasi saat ini semakin menekan proses akulturasi kebudayaan, terutama pengaruh budaya barat. Pengaruh budaya barat terhadap kebudayaan Indonesia. Yang pertama, nilai budaya barat. Nilai budaya barat lebih ditekankan pada masalah kriminalisasi. Dalam kriminologi, kejahatan disebut karena adanya kondisi dan proses-proses sosial yang sama yang menghasilkan pangku sosialnya. Dampak masuknya budaya asing ke Indonesia. Adanya dampak positif, dampak negatif, kesenjangan sosial ekonomi. Kenakalan remaja, misalnya tawuran, perusakan barang milik masyarakat, penyimpanan sesuai dan penyalahgunaan narkotika serta obat-obat terlarang. Baiklah, selanjutnya akan dilanjutkan dengan kawan saya, yaitu Siti Nurhaliza. Selanjutnya, upaya mengatasi dampak negatif budaya asing. Yang pertama, peranan pemerintah. Pemerintah hendaknya dapat mengambil kebijakan strategis melalui penataan ulang sistem pendidikan. Di sini peranan tokoh agama dan budaya, peranan para ulama dan kebudayaan melalui program kerja organisasi keagamaan dan sanggar-sanggar budaya sangat strategis untuk menangkal masuknya budaya asing dalam masyarakat, khususnya kalangan generasi muda. Peranan orang tua dan keluarga. Keluarga merupakan lingkaran anak yang paling banyak waktunya. Orang tua adalah figur utama dalam keluarga yang bertanggung jawab terhadap masa depan anak-anak. Oleh karena itu, lingkungan keluarga sangat berkontribusi terhadap kualitas perilaku atau akhlak anggota keluarga, terutama anak-anaknya. Selanjutnya, faktor-faktor yang mempengaruhi masuknya budaya asing. 1. Adanya keluarga negaraan yang pindah ke luar negeri. 2. Adanya kerja negara Indonesia dengan
faktor kecanggihan teknologi. Selanjutnya, faktor pendorong perubahan sosial budaya. Yang pertama, timbunan kebudayaan dan penemuan baru, penjumlahan penduduk, pertentangan ataupun konflik, terjadinya pemberontakan ataupun revolusi, sistem terbuka lapisan masyarakat, manusia-manusia yang berpotensial, sistem pendidikan formal yang maju, orientasi ke masa depan, dan akulturasi dan asimilasi. Faktor penghambat perubahan sosial media. Yang pertama, perkembangan ilmu pengetahuan yang terhambat sikap masyarakat yang sangat tradisional. Kurangnya hubungan dengan masyarakat lain, adanya kepentingan yang telah tertanam kuat, rasa takut dengan adanya kegoyahan pada integrasi kebudayaan, hubungan yang bersifat ideologis. Adat ataupun kebiasaan, prasangka terhadap hal-hal baru dan menilai bahwa hidup ini buruk, susah dan tidak mungkin diperbaiki. Nah, dari sini kita ada dampak positif dan dampak negatif. Dampak positifnya, informasi cepat tersebar di belahan dunia. Teknologi semakin maju, sistem online internet semakin canggih, perkembangan ilmu pengetahuan baru, kebebasan pers, peningkatan pertumbuhan ekonomi nasional, mempermudah dalam hal komunikasi lokal ataupun interlokal, meningkatkan pembangunan, mempermudah perjalanan berkendara ataupun cepat sampai di tempat tujuan. Tingkat hidup menjadi lebih baik. Nah, dampak negatifnya, kiriman dari budaya asing tidak terseleksi. Modernisasi mengkikis budaya lokal. Media pemerintahan yang tidak terkontrol. Pertumbuhan ekonomi tidak seimbang antara pusat dan daerah. Belum siapnya lokal penerimaan teknologi baru, maraknya penyelundupan barang ke dalam negeri, dan penyalahgunaan dalam teknologi. Dari pembahasan yang kami sampaikan tadi, dapat kita simpulkan bahwa masuknya kebudayaan asing ke Indonesia sebagai akibat dari globalisasi memberikan berbagai dampak, baik dampak positif maupun dampak negatif. Dari berbagai dampak yang ada, dampak negatif lebih banyak, khususnya terhadap kehidupan. Kebudayaan di kalangan generasi muda yang dapat merusak ekosistem generasi muda ke depannya. Pengaruh kebudayaan asing terhadap bangsa Indonesia adalah hilangnya kecintaan masyarakat Indonesia terhadap budaya asli Indonesia yang menjadi ciri khas dan identitas suatu bangsa, khususnya kalangan remaja lebih menyukai kebudayaan Barat daripada budaya asli Indonesia. Nah, yang lebih parahnya lagi, budaya Indonesia merubah kepribadian luhur menjadi kepribadian yang rendah, yang disebabkan oleh tidak dihiraukannya lagi norma-norma yang berlaku. Selain itu, masuknya budaya asing ke Indonesia telah berpengaruh terhadap pembangunan Indonesia. Pembangunan yang terus berkembang di Indonesia dapat merubah perekonomian di Indonesia dan mencapai tatanan kehidupan bermasyarakat yang adil, maju, dan makmur. Baiklah, cukup sekian hasil presentasi kami tentang pengaruh kebudayaan luar terhadap budaya Indonesia. Semoga apa yang kami sampaikan bisa bermanfaat bagi kita semua. Kami akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.